Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya dengan saya, Delva Meriani, yang akan memandu waktu Anda beberapa menit ke depan. Tentunya nggak mahasiswa kalau belum nonton Kama, kata mahasiswa. Tokoh ulama Indonesia, Ustadz Abdul Somad dideportasi di negara Singapura pada tanggal 16 Mei 2022. Dan ia juga nggak tahu kenapa dideportasi di negara tersebut. Nah, tema ini akan kita bahas bersama salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang mana abang ini adalah salah satu jurusan hukum tata negara. Langsung saja kita sambut, yaitu Abang Gazian Muhtadi Andria. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Kak. Kakak bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih aktivitas Abang nih selama di universitas? Aktivitas saya selain kuliah, saya juga berorganisasi, Kak. Berorganisasi mulai dari intra kampus, yaitu menjadi pengurus HMP Jinayah Siasah Hukum Tata Negara periode 2022-2023, Kak. Abang ini juga berpengalaman nih di HMP JSHTN pada periode 2022 dan 2023. Nah, kita akan membahas tema tentang deportasi Ustadz Abdul Somad nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas tentang deportasi Ustadz Abdul Somad di negara Singapura tersebut. Nah, gini Bang, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan membuat teman-teman Kama, khususnya mahasiswa, tentang deportasi itu. Menurut Abang sih, apa sih deportasi tersebut? Bisa Abang uraikan untuk teman-teman kita yang ada di sini? Oke, Kak. Banyak nih dari teman-teman kita, sahabat-sahabat mahasiswa yang belum tahu artinya deportasi. Deportasi menurut KBBI itu artinya adalah pengusiran, pemulangan kembali. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 36 mengatakan bahwa deportasi adalah tindakan paksa untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia. Itu sedikit pengertian deportasi dari saya. Bisa dikatakan gini ya Bang, tatanan sipil yang bisa tatanan sipil yang dikenakan kepada seseorang yang bukan warga negara asli atau naturalisme gitu ya Bang ya? Iya, betul, Kak. Yang melanggar syarat-syarat administratif itu. Nah, ini Bang, menurut Abang sih apa sih tujuan Ustadz Abdul Somad ke negara Singapura tersebut, atau tujuan untuk berdakwah, menyiarkan dakwah, atau hanya untuk sekedar penghiburan saja? Dari berita yang saya baca dan saya lihat di televisi, Ustadz Abdul Somad tujuannya ke Singapura itu hanya untuk berlibur beserta rombongannya. 7 orang rombongannya, beliau dan istri dan sahabat-sahabat karibnya, dan rombongannya 5 orang. Jadi Itu, Kak. Ustadz Abdul Somad itu Kak sendiri ya Bang pergi ke Tidak, Kak. Bertujuh orang Ustadz Abdul Somad pergi ke liburan. Nah, apa sih Bang alasan negara tersebut menolak Ustadz Abdul Somad untuk mengunjungi negara tersebut? Padahal Ustadz Abdul Somad tidak ada niat jahat untuk negara tersebut. Menurut Badan Imigrasi Singapura atau yang disingkat MAH, The Ministry of Home Affairs Singapura, itu ada 2 penyebabnya Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke negara Singapura. Yang pertama, menurut pihak imigrasi Singapura, Ustadz Abdul Somad itu menyebarkan ajaran-ajaran yang ekstrim dan segregasi. Yaitu dalam contohnya ajaran ekstrim Ustadz Abdul Somad, contohnya itu beliau pernah dalam suatu khotbahnya mengatakan bahwa bom bunuh diri dalam konteks Israel Palestina itu sah. Dan contoh lainnya yaitu beliau pernah mengatakan bahwa orang yang selain Islam atau orang non muslim itu adalah kafir. Bagi kita yang Islam itu tidak masalah.
karena itu memang panggilan orang-orang Muslim bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang non-Muslim. Sedangkan bagi orang-orang non-Muslim itu menjadi perdebatan sampai saat ini. Itu Kak. Oh, jadi itu alasan negara Singapura menolak Ustadz Abdul Somad untuk datang ke negaranya. Iya. Yang kedua lupa saya. Yang kedua ada satu alasan lagi, yang dimana Ustadz pihak Singapura menolak Ustadz Abdul Somad itu karena karena Singapura itu adalah negara yang multiras dan multi agama. Jikalau Ustadz Abdul Somad masuk di dalam situ, ketakutan Singapura adalah yaitu akan mengganggu kedaulatan negara Singapura karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Ustadz Abdul Somad tersebut. Itu Kak. Apakah sudah ada klarifikasi dengan kedutaan negara yang bersangkutan? Kalau klarifikasi kedutaan negara bersangkutan, yang saya lihat di berita itu sudah ada Kak. Karena mengapa Ustadz Abdul Somad itu ditolak kan sudah jelas tadi yang sudah saya katakan kepada kakak tadi. Dan klarifikasinya beliau dipulangkan kembali ke negara Indonesia, yaitu pada hari itu juga kalau nggak salah pada jam 18.30 melalui pelabuhan Batam. Itu Kak. Pada hari itu juga ya Bang, Singapura memberikan peringatan kepada Ustadz Abdul Somad dengan memasukkan Ustadz Abdul Somad ke dalam ruangan yang sangat sempit dengan ukuran 1x2 ya Bang. Iya. Mengapa negara Singapura tersebut memberikan peringatan kepada Ustadz Abdul Somad itu dengan memasukkan Ustadz Abdul Somad ke ruangan yang sempit? Saya menghargai peraturan SOP lah istilahnya, standar operasional yang berlaku di Singapura. Mengapa pihak Singapura itu memasukkan Ustadz Abdul Somad dalam ruangan sempit 1x2 meter? Itu merupakanlah SOP dari Singapura. Kita tidak bisa mengganggu-gugat atau mengintervensi SOP tersebut. Jadi karena SOP Singapura sudah kayak gitu. Iya Kak. Kumham ikut andil dalam masalah ini Bang, terkait masalah ini. Kemenkumham ya Kak. Pastinya Kemenkumham ikut andil dalam masalah ini karena Ustadz Abdul Somad merupakan warga negara Indonesia yang mana pemerintah ataupun Kemenkumham harus menjaga hak-hak masyarakatnya, yaitu hak-hak masyarakat Indonesia itu mendapatkan hak-hak perlindungan, dan itu merupakan tugas dari pemerintah ataupun Kemenkumham. Gitu ya Kak. Jadi itu adalah tugas dari Kemenkumham terkait Iya. sendiri ya Bang ya. Nah, masalah ini Bang, apakah sudah ditemukan benang merahnya atau titik terangnya atau masih berkelanjutan sampai sekarang? Untuk benang merahnya saya rasa sudah ditemukan. Akan tetapi banyak dinamika di dalam situ yang mana di masyarakat Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap itu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang mana yang pihak pro ini itu menghargai peraturan dari Singapura. Yang kontra ini merasa ustadz kita atau ulama kita dilecehkan oleh pihak Singapura. Itu Kak. Bang sih bagaimana pandangan Abang terhadap negara Singapura itu menangani Ustadz Abdul Somad itu Bang? Menurut saya, pandangan saya pribadi, di sini saya bersifat netral ya, karena di sisi lain Singapura menegakkan aturannya, menegaskan aturannya terhadap siapapun yang melanggar administrasi kemigrasian. Dan itu pun Singapura menganggap Ustadz Abdul Somad itu telah melanggar. Dan yang seperti yang saya sebutkan tadi, alasannya sudah jelaskan yang alasannya tadi. Akan tetapi saya sebagai masyarakat Indonesia agak sedikit kecewa karena Ustadz atau ulama kita digitukan loh sama pihak Singapura. Di situ menurut pandang saya ada dua pandangan bersifat netral, dan di mana Singapura itu saya apresiasi dalam
menegakkan aturannya. Dan di sisi lain juga saya kecewa sebagai masyarakat Indonesia, mengapa kok tokoh ustadz kita digituin oleh pihak Singapura. Itu Kak. Nah, untuk teman-teman kita di rumah atau sahabat DKTV ini, apa sih kesan dan pesan Abang untuk teman-teman kita menanggapi masalah-masalah yang seperti terkait masalah seperti ini, Bang? Kesan dan pesan Abang untuk teman-teman kita. Kesan dan pesan saya, terlepas dari ada yang pro ataupun kontra, kita haruslah tetap menghargai setiap peraturan-peraturan imigrasi yang ada di belahan negara. Karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Setiap negara itu mempunyai aturan-aturannya masing-masing. Jadi kita harus menghargai aturan-aturan negara tersebut. Kita mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, Bang, mungkin hanya sekian diskusi kita pada saat ini ya Bang mengenai isu deportasi Ustadz Abdul Somad. Mungkin di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali atau berbincang-bincang santai kembali ya Bang ya. Nah, sahabat DKTV semua, hanya itu bincang-bincang santai kita bersama Abang Gazi. Saya Delva Mairiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program DKTV lainnya hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.